Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai sambungan dan komunikasi sel. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Junction sendiri atau sambungan merupakan pelekatan atau sambungan antar sel yang memiliki fungsi yaitu untuk membantu mengintegrasikan sel-sel ke dalam tingkatan struktur dan fungsi yang lebih luas. Jadi junction sendiri atau sambungan sendiri nanti adalah dia nanti membantu dalam proses penyaluran materi-materi genetik ataupun bahan-bahan yang digunakan dalam metabolisme sel itu sendiri. Adapun jenis-jenis dari junction sendiri nanti kalau pada tumbuhan disebut sebagai plasmodesmata. Kalau pada sel hewan nanti dibagi menjadi tiga, yaitu ada ting junction, desmosome, dan gap junction. Ting junction atau yang disebut dengan junction ketat atau sambungan ketat. Kemudian kalau desmosome atau disebut sebagai sambungan jangkat, dan gap junction atau sambungan berupa celah. Plasmodesmata sendiri nanti hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Jadi plasmodesmata sendiri yaitu merupakan saluran atau lubang yang menghubungkan antar sel tumbuhan. Jadi dalam sel nanti pada sel tumbuhan nanti dia ada lubang sehingga nanti berfungsi untuk menyatukan sitoplasma antar sel sendiri. Adapun kalau dilihat dari strukturnya nanti bahwa plasmodesmata nanti dia merupakan saluran yang menembus dua dinding sel, kemudian dilapisi oleh membran sel. Jadi dapat dilihat pada gambar di samping bahwa plasmodesmata nanti dia akan menyatukan antar satu sel dengan sel yang lainnya. Kemudian kalau dilihat dari sifatnya nanti dapat dilalui oleh air dan dia terlarut dalam air. Jadi fungsinya nanti dia sebagai penyatuan sitoplasma antar sel dan juga nanti berfungsi untuk mengalirkan air ataupun dia terlarut yang digunakan untuk metabolisme dari sel tumbuhan tersebut. Jadi hasil percobaan bahwa protein khusus dan RNA nanti dapat melalui seperti halnya lalu lintas air. Jadi adanya protein ataupun RNA nanti juga bisa melalui namanya plasmodesmata. Kemudian sambungan yang pertama pada sel hewan yaitu berupa ting junction. Jadi ting junction sendiri nanti adalah merupakan sambungan yang membentuk sabuk kontinu di sekeliling sel. Jadi ting junction nanti berupa sabuk yang mengikat antar sel satu dengan sel yang lainnya. Jadi kalau dilihat dari strukturnya nanti bahwa dia nanti merupakan sebenarnya kayak rantai rantai yang mengikat antara satu sel dengan sel yang lainnya. Kemudian kalau dilihat dari fungsinya nanti dia akan mencegah kebocoran sel, kemudian mencegah masuknya cairan ekstraseluler ke dalam sel itu sendiri. Kemudian kalau dilihat dari sifatnya nanti dia tidak dapat dilalui oleh cairan sel dan ekstrasel. Jadi dalam hal ting junction nanti dia nanti merupakan sambungan yang tidak bisa dilewati oleh cairan ekstraselnya. Jadi dia nanti hanya melekatkan antara satu sel dengan sel yang lainnya.
Jadi contoh sendiri nanti ini pada sel Sertoli ya, jadi yang fungsinya nanti menahan masuknya plasma darah dalam sel sperma ya, jadi Ting Johnson nanti dia nanti akan mengikat bagian sel ya, sel antara satu sel dengan sel yang lain supaya nanti plasma darahnya nanti dia tidak masuk ke dalam sel sperma. Kemudian contoh lain nanti pada sel epitelium usus ya, yang fungsinya nanti untuk mempertahankan cairan dalam lumen usus dengan plasma darah, sehingga nanti antara cairan yang pada lumen usus nanti dan plasma darah nanti dia nanti tidak bisa bercampur. Kemudian jenis yang kedua yaitu desmosum ya. Jadi desmosum nanti ada dua, yaitu ada Anderson Johnson dan spot desmosum ya. Jadi dari kedua jenis nanti ya dapat dibedakan ya letaknya antara Anderson Johnson dengan desmosum sendiri ya. Jadi akan ada dua spot desmosum ya, yaitu berupa desmosum yang terletak pada sisi lateral sel dan juga hemidesmosum yang terletak pada sisi basal sel ya. Jadi desmosum nanti dia ada yang terletak pada lateral sel, kemudian ada yang terletak pada bagian bawah dari sel tersebut. Kemudian yang kedua yaitu spot desmosum ya. Jadi spot desmosum nanti adalah merupakan sambungan antara sel yang memiliki sitoskeleton yaitu filamen intermediat atau berupa keratin ya. Jadi kalau dilihat dari strukturnya nanti ya, dia nanti semacam rambut ya, rambut yang mengikat antara satu sel dengan sel yang lainnya. Kemudian kalau dilihat dari fungsinya nanti ya, dia nanti sebagai paku ya. Jadi dia nanti akan menyatukan antar sel sejaringan. Jadi sebaliknya kayak fungsinya paku ya, dia nanti akan melekatkan antara sel satu dengan sel yang lainnya. Kemudian kalau dilihat dari sifatnya nanti dia tidak dapat dilalui oleh zat dan yaya terlarut dalam air. Jadi kalau dilihat dari strukturnya bahwa spot desmosum nanti ya, dia nanti hanya melekatkan saja yang diselimuti oleh yang namanya keratin. Kemudian sambungan yang terakhir yaitu berupa gap junction, yaitu berupa saluran atau lubang yang menghubungkan antar sel yang bersebelahan. Sebenarnya pada plasmodesmata tadi. Kemudian kalau dilihat dari struktur nanti dia akan memiliki suatu sel memiliki konokson yang akan berpasangan dengan konokson sel yang lainnya. Kemudian setiap konokson nanti dia akan memiliki pori ya. Jadi adanya pori nanti inilah yang dapat dilalui oleh zat terlarut. Kemudian kalau dilihat fungsinya nanti dia akan menyatukan sitoplasma antar sel ya. Jadi ini sebagai juga dapat sebagai lalu lalang ya, lalu lalang zat-zat yang terlarut dalam sel atau dalam sitoplasma. Kemudian kalau dilihat dari sifat nanti dapat dilalui oleh air, garam-garaman, gula, asam amino dan molekul kecil lainnya. Ini contohnya gap junction nanti pada liver ya, atau pada hati. Dimana dalam hati nanti ya kita nanti dapat melihat ya antara pelaluan yang dilalui ya, berupa air, garam, gula dan asam amino. Ya. Jadi kalau dilihat dari fungsinya nanti gap junction nanti pada sel jantung nanti akan mengatur kontraksi relaksasi. Jadi akan mengatur kontraksi dan relaksasi yang terjadi pada saat
pemompaan darah. Kemudian kalau pada sel embrio nanti akan memudahkan komunikasi antara sel untuk proses perkembangan. Kemudian kalau pada sel kanker nanti dia tidak akan memiliki namanya gap junction. Jadi inilah gambaran perbedaan antara plasmodiosmata dengan gap junction. Jadi kalau tadi plasmodiosmata nanti ya dia nanti merupakan celah antar sel. Kalau pada gap junction nanti dia nanti sama-sama celah, tapi dia nanti juga melekatkan antara sel satu dengan sel yang lainnya. Ya. Kemudian kalau dilihat dari letak berbagai junction ya dalam sel tadi, ya. Jadi kalau dilihat dari letaknya nanti bahwa ting junction nanti dia terletak lebih atas ya. Jadi pada bagian lateral ya. Kemudian di bawah nanti ada namanya adjacent junction dan di bawah nanti ada namanya spot desmosome dan paling dalam nanti pada ditemukan berupa gap junction. Itulah bagian atau letak dari berbagai junction itu sendiri. Kalau kita sudah tahu sambungannya ya, langkah selanjutnya atau selanjutnya yaitu bagaimana sambungan nanti berguna untuk yang namanya komunikasi sel. Jadi komunikasi sel sendiri adalah merupakan interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya. Tujuan nanti supaya setiap organ di tubuh kita nanti dapat menjalankan tugasnya sehingga nanti dapat menjaga kelangsungan dari kehidupan sel yang ada pada tubuh kita. Dalam hal komunikasi sel nanti akan ada dua macam, yaitu komunikasi antara sel dan komunikasi dalam sel. Jadi kalau komunikasi antara sel nanti adalah merupakan sistem pengantaran informasi atau signal dari sel yang satu ke sel yang lainnya atau di dalam sel-sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. Kemudian kalau dalam sel nanti adalah berupa kelangsungan hidup sel atau organisme, kemudian homeostasis sel normal, kemudian perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan serta sistem imunitas. Jadi kalau pada antar sel nanti dia adalah merupakan sifatnya berupa koordinasi. Kemudian kalau dalam sel nanti untuk keberlangsungan dari hidup sel sendiri ya, organisme. Jadi dapat mempertahankan berupa homeostasis, kemudian untuk perkembangan pembelahan sel dan juga nanti sebagai sistem pertahanan. Kemudian bagaimana metode komunikasi antara sel sendiri ya. Jadi nanti akan ada 3 jenis, yaitu berupa komunikasi langsung, komunikasi lokal dan komunikasi jarak jauh ya. Jadi kalau komunikasi langsung nanti adalah merupakan komunikasi antara sel yang sangat berdekatan ya. Jadi komunikasi ini nanti terjadi dengan mentransfer sinyal listrik atau berupa ion-ion atau sinyal kimia ya, yang melalui hubungan yang sangat erat antara sel satu dengan yang lainnya. Jadi contohnya nanti berupa gap junction yang merupakan protein selular khusus yang terbentuk oleh protein koneksin tadi. Jadi adanya gap junction nanti memungkinkan terjadinya aliran ion ya dan molekul-molekul kecil ya berupa sinyal kimia nanti seperti halnya asam amino, ATP, kemudian sitrokrom AMP dan yang terdapat pada sitoplasma kedua sel yang akan berhubungan. Jadi komunikasi langsung nanti berupa penghantaran sinyal-sinyal listrik ya atau sinyal kimia antar sel yang berdekatan, jadi sel tetangganya.
Kemudian kalau komunikasi lokal yaitu berupa komunikasi yang terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan oleh cairan ekstrasel atau interstisial untuk berkomunikasi dengan sel lainnya berkaitan, ya, yaitu berupa sinyal parankan ataupun sel itu sendiri atau sinyal autoprint. Jadi kalau lokal nanti dia berupa pelepasan cairan ekstraselnya. Jadi sehingga nanti antara satu sel satu dengan sel lain nanti dia bisa berkomunikasi. Kemudian kalau komunikasi jarak jauh yaitu berupa komunikasi antara sel yang mempunyai jarak cukup jauh. Jadi komunikasi ini berlangsung melalui sinyal listrik yang dihadirkan oleh sel saraf ataupun dengan sinyal kimia, yaitu berupa hormon atau neurohormon yang berada pada aliran yang melalui berupa darah, ya. Jadi komunikasi antara jarak jauh nanti, ya, dia nanti berupa adanya sel saraf atau sinyal kimia. Kemudian adapun 3 tahapan proses penyiaran sel nanti, ya. Nanti yang pertama yaitu berupa penerimaan atau reception, yaitu berupa proses pendeteksian molekul sinyal yang datang dari luar sel. Kemudian kalau berdasarkan sifat molekul sel nanti, ya, penerimaan nanti dapat dilakukan oleh protein reseptor yang terdapat di dalam membran plasma dan sitoplasma. Kemudian yang kedua yaitu berupa transduksi atau pengolahan sinyal. Jadi kalau sudah ada sinyal nanti berulang, yaitu merupakan urutan perubahan dalam sederetan molekul yang berbeda yang disebut sebagai jalur transduksi sinyal. Jadi kalau pada tahap ini nanti terjadi perubahan sinyal yang terjadi dalam suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluruh berupa secara spesifik. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu berupa produksi respon, ya, yang yaitu berupa aktivitas seluler yaitu berupa reaksi enzimatik, kemudian penyusunan ulang sitoskeleton dan pengaktifan gen spesifik dalam nukleus. Jadi setelah adanya reaksi transduksi tadi, ya, dia nanti akan menghasilkan suatu enzim, ya, di mana nanti akan memprogram suatu gen sehingga nanti dapat melaksanakan berupa penyiksaan dalam sel tersebut. Jadi contoh nanti ini pada adanya pengaruh epinefrin, ya, yaitu peranan nanti berupa penerimaan, ya. Jadi molekul sinyal atau ligan berupa hormon epinefrin nanti yang terdapat dalam cairan ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik pada membran plasma atau sel targetnya nanti, yaitu berupa sel hati dan sel otot rangka, ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu berupa transduksi, yaitu berupa interaksi ligan reseptor mengakibatkan konformasi atau perubahan bentuk reseptor. Ini nanti terjadi serangkaian perubahan atau aktivasi sejumlah molekul relay pada jalur transduksi sinyal yang mengarah pada aktivitas enzim spesifik. Jadi pada transduksi nanti dia nanti akan mengakibatkan suatu perubahan bentuk dari reseptor tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu berupa respon sel, yaitu adanya aktivitas sel sebagai respon terhadap sinyal yang datang, ya. Jadi contoh nanti berupa reaksi enzimatik, yaitu berupa pemecahan molekul glikogen oleh enzim glikogen fosforilasase. Jadi adanya hormon epinefrin nanti, ya, dia nanti ini sebagai pemicu, ya, kemudian dia nanti akan menempel pada protein reseptor, kemudian nanti akan berupa ini targetnya berupa plasma membran, ya, baru nanti dari plasma nanti kalau sudah ada hormon epinefrin nanti yang menempel pada protein reseptor nanti dia nanti akan memberikan satu sinyal sehingga nanti akan menghasilkan suatu aksi. Kemudian contoh yang kedua yaitu berupa persinyal sel dengan reseptor intraseluler, yaitu
pada fase pertama dan kedua nanti berupa penerimaan, yaitu berupa melakukan sinyal berupa hormon steroid yang berdifusi melewati membran plasma sel target. Kemudian ligand tersebut nanti berikatan dengan reseptor intraseluler yang terdapat dalam sitoplasma. Kemudian setelah tadi ada penerimaan nanti berupa ini berupa transduksi, yaitu berupa kompleks ligand reseptor nanti akan memasuki nukleus yang berikatan dengan DNA dan menentukan suatu gen menjadi aktif atau non aktif, ya. Sehingga nanti proses transduksi nanti dia nanti akan bisa berjalan. Jadi di mana nanti pada proses transduksi nanti dia nanti akan mengaktifkan gen, ya, dan juga nanti mengaktifkan beberapa gen sehingga nanti proses persinyalan sel dalam sel nanti dia akan berjalan, ya. Jadi dalam hal hormon steroid nanti dia nanti akan mengakibatkan, ya, beberapa gen-gen nanti dia non aktif, ya. Kemudian setelah adanya transduksi nanti yang proses terakhir yaitu berupa respons sel, ya. Jadi nanti terjadi ini terjadi pada transkripsi dan translasi, ya, yaitu berupa sintesis protein sehingga nanti terbentuk suatu protein baru, ya. Jadi di mana nanti persinyal tersebut nanti, ya, dia nanti akan mengakibatkan beberapa gen nanti dia tidak aktif sehingga nanti proses penerjemahan berupa amino nanti dia akan terjadi. Jadi itulah penjelasan mengenai bagaimana sambungan dan komunikasi sel sehingga nanti akan mengakibatkan suatu persinyalan dalam sel nanti dia akan terjadi. Demikian penjelasan, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan komen untuk berasuhan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya.